kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Peternak ayam rugi puluhan juta rupiah akibat pemadaman listrik yang berlangsung lama. 2 perempuan terlibat perkelahian di kawasan Taman Danau Opi Jakabaring, Palembang. Harga beras di Palembang naik. Kini harga beras medium Rp14.200 per kilogram. Informasi pertama, ratusan ayam ternak yang siap panen mati mendadak. Hal ini dampak pemadaman listrik PLN di Kabupaten Ogan Ilir. Peternak pun menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Ratusan ayam potong milik peternak di Desa Lubuk Liat, Kabupaten Ogan Ilir mati mendadak akibat pemadaman listrik. Ada 400 ekor ayam atau sekitar 1 ton ayam mati. Akibatnya kerugian yang diderita peternak pun ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Kematian ayam potong siap panen ini imbas dari pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN. Meski listrik sempat menyala, tetapi ratusan ayam ini tidak dapat bertahan karena tegangan lampu tidak normal sehingga menyebabkan ayam stres. Peternak ayam mengaku kecewa dengan pelayanan PLN terutama di 3 kecamatan yaitu Lubuk Liat, Muara Kuang, dan Rambang Kuang yang kerap mati lampu. Karena hidup lampu itu tegangannya tidak normal, besar kecil. Di situ yang mengakibatkan ayam kita stres. Tahunya anak kandang lampu ini nyala, ternyata tegangan tidak normal. Disitulah terjadinya kematian ayam itu. Untuk banyak kerugiannya Pak, berapa banyak Pak kerugian kita? Ayam yang mati berkisar 400 ekor, ditonasikan sekitar 1 ton lebih. Oleh karena ukuran ayam ini berkisar 2,5 sampai 3A. Peternak berharap pemadaman listrik di Kabupaten Ogan Ilir dapat segera berakhir sehingga tidak membuat mereka semakin merugi. Pemadaman listrik bergilir di wilayah Sumatera bagian selatan merupakan dampak dari adanya gangguan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi 275 kV Lubuk Linggau Lahat, Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sementara itu, pemadaman listrik akibat gangguan transmisi Lubuk Linggau Lahat berdampak pada 4,3 juta pelanggan PLN di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Hingga saat ini pihak PLN masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti gangguan transmisi tersebut. Pemadaman listrik akibat gangguan transmisi 275 kV Lubuk Linggau Lahat yang berdampak pada 4,3 juta pelanggan PLN di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu kini telah kembali normal. Sejak Kamis dini hari lalu, seluruh aliran listrik di wilayah Sumatera Selatan hingga Jambi dan Bengkulu telah kembali normal. Begitu juga dengan wilayah yang ada di Sumatera lainnya. Hingga saat ini pihak PLN masih mengupayakan agar pasokan listrik dapat kembali seperti semula. Belum diketahui penyebab pasti dari gangguan transmisi 275 kV Lubuk Linggau Lahat. Pada pemeriksaan awal terdapat sejumlah unit yang terbakar. Gangguan ini berhasil dinormalkan 100% untuk daerah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu itu di pukul 1.02 waktu Indonesia Barat tanggal 6 Juni 2024. Sedangkan secara sistem Sumatera secara keseluruhan alhamdulillah bisa normal 100% di pukul 1.16 waktu Indonesia Barat tanggal 6 Juni 2024. Jadi ini memerlukan investigasi yang cukup lama Bapak Ibu semua, mungkin sekitar 1-2 minggu ke depan. Pihak PLN akan melakukan upaya investigasi secara menyeluruh dengan melibatkan pihak eksternal untuk mencari tahu penyebab terjadinya peristiwa ini. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang.
Dua perempuan terlibat perkelahian di kawasan Taman Danau Opi, Jakabaring, Palembang. Belum diketahui apa yang menjadi pemicu pertengkaran keduanya. Kasus ini pun tengah ditangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dua perempuan terlibat perkelahian di Taman Danau Opi, Jakabaring, Palembang. Keduanya saling dorong dan jambak hingga bergulingan di atas tanah. Meski teman-teman mereka berusaha untuk memisahkan, namun kedua pelaku seakan tak peduli. Menurut keterangan saksi, kedua perempuan warga perumahan Amin Mulia, Jakabaring, Palembang itu sebelumnya sempat cekcok mulut. Namun tidak berapa lama suasana pun memanas sehingga perkelahian keduanya tak terhindarkan. Perkelahian baru berhenti setelah berhasil dilerai oleh warga sekitar. Nah, si cewek itu rombongan koyokan koyokan datang terus langsung bapak belut cewek yang baju putih langsung mukul ya. Tahu enggak itu orang mana, Mas? udah Amin Mulia. Semuanya? Iya. Udah Amin Mulia ya? Iya. Kenal kita, Mas? Udah kenal. Oh, tapi warga Amin Mulia gitu. Jadi pas sudah berkelahi itu siapa yang bisa, Mas? Aku Oh, kita yang bisa. sama yang Yusuf Buah itu. Belum diketahui apa yang menjadi pemicu perkelahian kedua perempuan tersebut. Kasus perkelahian ini tengah ditangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Waspada aksi pencurian sepeda motor. Di Kota Palembang, seorang pengemudi ojek daring kehilangan sepeda motor kesayangannya saat ditinggal buang air kecil. Sepeda motor raib dicuri akibat korban lupa mencabut kunci yang masih menempel. Nasib malang dialami pengemudi ojek daring bernama Niki Riyadi, warga Gang Perguruan Dalam, Pelaju, Palembang. Betapa tidak, sepeda motor yang baru dibelinya hilang dibawa kabur pencuri. Kejadian bermula saat korban hendak membuang air kecil di tepian Jalan Tanjung Barang, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Tidak berapa lama, korban mendengar suara sepeda motornya dibawa kabur pencuri. Diduga saat kejadian, korban terburu-buru sehingga lupa mencabut kunci sepeda motornya yang masih menempel. Itu posisi itu lagi nak kencing ya. Nah, pas lagi nak kencing tuh, tiba-tiba ada bunyi motor dari belakang tuh. Pas lihat motor lagi bawa lari, Bang. Oh, pas masih tertinggal gitu pas mau Langsung ngebut tapi dia. Untuk ciri-ciri motor itu gimana? Orang yang malingnya tuh. Pakai helm, Bang, 4. Oh, Pakai helm kan? rame. Iya, pakai metik ungu. Dua motor maksudnya, Bang, 4. Dua motor. Iya. Motor sudah kita kunci setang gimana? Masih di situ lah, posisi samping tuh lah kan. Oh, kunci masih tercantol gitu tuh. Nyamping tuh lah di situ. Kita nak ngapain di situ? Pas nak kencing aku. Oh, kencing. Tak tahan lagi kan pas. Korban sempat melihat para pelaku yang menggasak sepeda motornya berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Kini korban telah melaporkan kejadian ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap. Edi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.